Pembahasan pemantapan PTS ya, materi kesebangunan dan kompetensi, kemudian bangun ruang sisi lengkap. Panjang bayangan sebuah tiang bendera adalah 1,8 meter, sedangkan panjang bayangan sebuah pohon pada waktu yang sama 2,1 meter. Jika tinggi tiang bendera 3 meter, maka tinggi pohon adalah, nah kita pakai perbandingan yang gambar berskala ya. Jadi panjang bayangan tiang per yang tinggi tiang sebenarnya ya, tinggi tiang sebenarnya. Nah, sama dengan panjang bayangan pohon ya, pohon, ini tiang bendera ya, tiang aja. Kemudian per tinggi pohon sebenarnya ya, tinggi pohon sebenarnya. Nah, tinggal masukkan angkanya. Panjang bayangan tiang adalah 1,8 ya, per kemudian yang tinggi tiang sebenarnya 3 meter ya, 3 meter sama dengan panjang bayangan pohon ya, 2,1 per tinggi pohon sebenarnya X ya, kita misalkan X jadi lebih gampang. Nah, kemudian ini tinggal kamu kali silang ya, jadi ketika kamu kali silang maka X sama dengan 2,1 kali 3 per 1,8 ya. Jadi sama dengan 6,3 per 1,8. Hasilnya adalah 3,5 meter. Nah, gitu ya. Kemudian gambar yang kedua. Gambar berikut menunjukkan dua trapesium yang sebangun ya. Panjang sisi AD adalah, nah kita bisa lihat ya perbandingannya, yang ditanya adalah sisi AD. Berarti AD per SP ya, sama dengan yang diketahui AB per QP ya, atau PQ sama aja ya. Nah, tinggal dimasukkan angkanya. AD itu yang ditanya, jadi AD per SP 8 ya, sama dengan AB-nya 12 per QP-nya 16 ya. Nah, kemudian ini dikali silang ya, atau sederhanain dulu ini, 12 sama 16 ya, jadi sama-sama dibagi 4 ya, jadi dapat 3, dapat 4, baru kali silang ya. Mari kita kali silang. Kemudian dapat ya AD sama dengan 3 kali 8 bagi 4 ya, jadi 4 sama 8, 2. Maka hasilnya adalah 6 cm. Nah, gitu. Soal selanjutnya, 5 orang anak hendak mengukur lebar sungai Cikapundung. Mereka berdiri di posisi seperti yang tertera pada gambar di bawah ini, yaitu di titik A, B, C, D, dan E. Jarak AB 6 meter, BC 4 meter, dan DE 20 meter. Garis BF sejajar dengan DE, lebar sungai Cikapundung adalah, nah, ini ada dua cara ya. Dari gambarnya bisa kamu lihat ya, cara yang pertama, Miss ngambil potongan gambar ya, segitiga dengan garis sejajar. Nah ya, jadi ini DE, kemudian ini BC, ada titik A. Nah itu ya, jadi DE-nya 20, kemudian BC-nya 4, AB-nya 6, kemudian yang ditanya adalah BD ya. Jadi kita ngambil perbandingan sisi-sisinya, jadi BC per DE sama dengan AB per AD. Nah, ya jadi AD di sini adalah AB plus BD ya, gitu. Maka kita tinggal masukkan angkanya. BC adalah 4 per DE 20 ya, sama dengan AB-nya 6 per 6 plus X ya. Kemudian kita sederhanakan, sama-sama bagi 4, ini 1, ini 5. Dan ya, tinggal kali silang, 6 plus X sama dengan 30. Jadi X sama dengan 24 cm. Jadi jarak BD, lebar sungainya itu 24 cm. Ini cara pertama. Kemudian cara kedua, Miss ngambil potongan gambar ya. Potongan gambar yang ini. Nah, potongan gambar dari titik E
kemudian ini F, kemudian ini A, ini B, ini C ya. Nah, EF kan sama dengan BD, itu yang ditanya. Kemudian BC, BC-nya ini 4 ya. BF ya, BF itu sama dengan DE, jadi 18 ya. Jadi ini 18, maka kalau CF ya, maka CF berarti 18 kurang 4, kan gitu ya. Kok 18 sih? 20. Oke, sorry, 20 ya. 20 kurang 4 sama dengan 16 ya. Jadi ini 16, kemudian AB-nya 6 ya. Nah, dari sini kita ngambil perbandingan ya. Jadi EF ya, EF per AB sama dengan CF per BC ya kan. Nah, EF-nya X ya, X per AB, AB-nya 6 sama dengan CF 16 per BC, BC 4. Nah, di situ kita sederhanain ya dan dikali silang. Jadi X sama dengan 24 cm. Nah, gitu ya. Jadi boleh pakai cara yang pertama, boleh cara kedua ya. Sama aja jawabannya ya, 24 cm. Oke, next ya. Soal berikutnya. Kamu lihat gambar ya, pada segitiga ABC diketahui AC sejajar dengan DE. Jika panjang BE X, maka nilai X adalah, nah yang ditanya berarti BE ya. Jadi BE yang ditanya itu adalah X. Nah, jadi kita ngambil perbandingan ya, BE per BC ya. Jadi BE per BC yang pendek, terus kemudian yang panjangnya. Terus yang satunya lagi juga gitu, yang di bawah ya. Jadi BD per BA atau AB boleh sama aja ya. Tinggal dimasukkan BE-nya itu X per BC. BC itu berarti ini ya. Yang ini. Nah, jadi 18X gitu ya. Sama dengan BD. BD ada 6 per BA ya. BA juga sama ya. Jadi dari sini ke sini berarti 10. Nah, mari kita kali silang. Ya, sama-sama bagi 2 berarti 3 sama 5 ya. Kemudian tinggal kamu kali silang. Kali silang ya. Jadi 5X sama dengan 24 tambah 3X. Nah, yang sejenis tinggal dikurangkan jadi 2X sama dengan 24. Jadi X sama dengan 12 cm. Nah, seperti itu. Oke, kemudian soal selanjutnya, perhatikan gambar berikut ya. Jadi ada dua gambar segitiga, terus ini kongruen. Kalau kongruen berarti sisi-sisinya sama, sudut-sudutnya juga sama besar ya. Jadi ditanya panjang sisi DF ya. Coba kita lihat ya dari gambarnya. Nah, yang 80 derajat, berarti kira-kira 80 derajat itu ada di sini ya. Ini 80 derajat. Nah, berarti sudut B sama dengan sudut D. Nah, itu dulu. Kemudian, ini kan 12 cm ya. 12 cm, ini juga 12 cm. Berarti yang satunya lagi adalah sudut A. Ya, nah, berarti ini sudut A. Nah, berarti sudut A berapa? 27. Nah, berarti sisinya lagi sudut C, gitu kan? Ya, berarti kalau 27 dengan ke C berarti 15 cm. Kemudian kalau B ke C berarti 13 cm. Nah, gitu ya. Jadi kamu perhatikan yang mana yang sama. Nah, berarti kalau sudut C berarti 73 derajat. Yang ditanya apa? Sisi DF ya. Berarti kalau DF ya, DF, coba kita lihat DF ya. DF berarti 13 cm. Kemudian sudut DFE ya, DFE. Nah, berarti sudut F. Berarti kalau sudut F itu sama dengan sudut C, berarti 73 derajat. Nah, gitu. Gampang kan? Oke, soal selanjutnya. Ya, sebuah model. Ya, sebuah model mobil panjangnya 60 cm dan lebarnya 15 cm. Jika panjang sebenarnya 44 meter, lebar mobil sebenarnya adalah, nah,
Ini kita pakai perbandingan sisi juga ya. Jadi panjang model ya, panjang model per panjang sebenarnya ya sama dengan lebar model per lebar sebenarnya. Nah, tinggal disubstitusi angka-angkanya. Panjang model berarti 60 per panjang sebenarnya 44 meter. Sama dengan lebarnya 15 per lebar sebenarnya, itu yang ditanya. Nah, sekarang tinggal kamu sederhanain gitu ya, sederhanain. Ya, sama-sama bagi 2, 30, terus ini 22 ya. Terus bagi 2 lagi ya, berarti 15, ini 11. Ya, dari sini udah ketahuan ya. Di sini 15, di sini 15, berarti X-nya 11 meter. Nah, gitu ya. Jadi 11 meter. Kemudian soal selanjutnya ya, panjang BD. Yang ditanya adalah panjang BD. Dari gambar berikut ya, informasinya jelas di soal, tinggal kamu mencari panjang BD. Nah, kita pakai perbandingan sisi ya, DE. Nah, ini DE yang diketahui yang mana gitu ya. Jadi DE per BC. Oke, sebenarnya perbandingan sisinya ya, kalau segitiga seperti ini dengan garis yang tidak sejajar ya. Kita pernah belajar ya, perbandingan sisinya ya. Jadi DE per BC ya. Jadi DE per BC sama dengan AE per AB ya. Terus sama dengan AD per AC. Nah, ini perbandingannya ya. Jadi yang mana nih yang ada di dalam soal, terus yang ditanya yang mana ya. Nah, kalau ditanya BD, berarti kita berbicara tentang AB. Nah, gitu ya. Jadi berbicara tentang AB, berarti kita ngambil yang mana nih? Ya, berarti pakai perbandingan yang ini masuk, terus dibanding sama sisi yang diketahui dalam soal. AD per AC, AC-nya nggak diketahui ya. Berarti kita ngambil yang ini. Nah, gitu. Jadi dua yang sisi ini yang kita ambil ya. Jadi masukkanlah DE, DE-nya 6 per BC-nya 9 sama dengan AE. AE ya, berarti AE-nya ini 12 ya. Jadi 12 per AB ya, AB. Kita tahu dulu harus AB, nanti dari situ kita tahu panjang BD. Nah, ya. Tinggal dimasukkan. Atau boleh tulis AB ini langsung ya. AB ini kan jadi AD tambah BD ya. Jadi AD berapa? AD 10 ya. Jadi 10 plus BD. Nah, gitu boleh ya. Kemudian ini kita sederhanain, sama-sama bagi 3 berarti 2 terus 3 ya. Yuk kita kali silang ya. Kali silang berarti 20 tambah 2 BD sama dengan 3 kali 12, 36. Nah, jadi 2 BD sama dengan 36 kurang 20, 16 ya. Jadi BD sama dengan 8 cm. Nah, gitu. Jadi jawabannya 8 cm untuk yang BD. Oke, next lagi soalnya ya. Sekarang ini segitiga siku-siku ya dengan garis tinggi. Nah, kemudian dari gambarnya yang ditanya adalah panjang CD ya. Dari panjang CD, di sini dari informasi yang ada kita nyari panjang CD. Nah, seperti garis tinggi yang kemarin, rumusnya apa yang diketahui, terus apa yang ditanya. Jadi lihat rumus yang mendukung ke sana ya. Jadi AB kuadrat sama dengan BD kali BC ya. Nah, jadi yang ini ya, itu kuadratin baru dikali BD kali BC. Nah, yang ditanya kan CD ya, DC sama aja ya, CD DC ya. Nah, maka 6 AB kuadrat ya, jadi 16 kuadrat sama dengan
Kemudian BD, BD-nya itu 8 kali BC ya, BC. Nah, jadi 16 kuadrat 256 sama dengan 8 BC. Jadi BC sama dengan 256 bagi 8, berapa ini? 32 ya, 32. Jadi dari sini panjang BC kan 32. Yang ditanya adalah panjang CD. CD itu berarti dari BC dikurang BD, ya kan? Nah, jadi BC 32, ini BC tadi ya. 32 dikurang BD, BD 8. Jadi 24 cm. Nah, seperti itu. Kemudian lanjut ke soal berikutnya. Panjang BC 15. Ya, kemudian panjang BE adalah, ya, kamu perhatikan gambar baik-baik. BC 15 ya, dari sini ke sini. Ya, 15. Kemudian panjang BE yang ditanya. Ini yang ditanya ya. Nah, dari gambar ya kita ngambil perbandingan sisi ya. Jadi perbandingan sisinya CD per AB sama dengan ya, CD per AB sama dengan CE ya, yang kecil dulu segitiganya, CE per EB. Nah, itu ya perbandingan sisinya. Tinggal dimasukkan CD berapa? 4 per AB 8 sama dengan CE. CE itu ya 15 kurang X ya, karena kita ibaratkan ini X. Jadi 15 kurang X per ini X ya, EB. Karena kita belum tahu EB yang ditanya ya. Habis itu kita sederhanain. Ini 1, ini 2. Kemudian kita kali silang, jadi X sama dengan 30 kurang X. 30 kurang 2X ya, 2X. Nah, habis itu satukan yang sejenis, jadi 3X sama dengan 30, berarti X sama dengan 10 cm. Nah, jadi panjang BE ini adalah 10 cm ya, seperti itu. Nah, sekarang soal selanjutnya ya. Dua mahasiswa teknik sipil bernama Leni dan Clarissa ya. Mereka memperkirakan tinggi suatu bukit terhadap posisi mereka berdiri yang tidak jauh dari bukit itu. Mereka menggunakan bantuan peralatan laser yang dipasang pada sebuah tongkat penyangga setinggi 6 meter ya. Jadi ini 6 meternya tongkat lasernya. Kemudian Leni mengamati puncak bukit melalui alat tersebut dan diperoleh garis pandang ke puncak sejauh 1490 meter. Leni ya berbaring di tanah memandang ke arah ujung peralatan tersebut dan puncak bukit sehingga tampak sebagai garis lurus. Posisi mata Clarissa adalah 8 meter dari tongkat penyangga. Nah, jadi ini bisa kita lihat kelihatan ya segitiga dengan garis sejajar. Ya. Nah, ini dulu ya, ini 8, ini 6, berarti ini segitiga siku-siku pakai triple Pythagoras, maka dapat ini 10 meter. Nah, please nggak usah ngasih tahu ya dari mana triple Pythagorasnya, kamu udah tahu pastinya ya, kelas 8 udah pernah belajar. Kemudian ya, dari sini udah ketahuan nih ini 10, maka kita cari tinggi ya, tinggi puncak. Nah, maka dengan perbandingan sisinya 6 per T ya, 6 per T sama dengan 10 per nih 1490 ditambah 10 ya. Jadi yang kecil dulu per yang besar gitu ya. Jadi 6 per T ya. Jadi 6 per T sama dengan 10 tambah 1500 ya. Ini boleh kita kecilkan ya. Jadi T sama dengan 6 kali 150. Jadi 900 meter. Nah, gitu ya. Jadi, tinggi puncaknya 900 meter. Gampang kan? Oke, soal selanjutnya ya. Ini yang trapesium ya. Trapesium dengan garis sejajar. Masih ingat ini? Yang kemarin ada dua cara sebenarnya ya. Tapi ini saya mengajarkan satu cara karena kamu udah tahu cara yang satunya lagi ya. Oke, ini dari trapesiumnya kita tarik garis sejajar ya. Nah, kira-kira seperti ini ya. Kemudian kita bisa lihat bahwa kalau ini 11 ya, maka
Kalau ini 7, ini juga 7, maka sisanya ya, jadi ini 4 gitu ya. Ini masih X karena itu yang mau ditanya. Kemudian yang ini masih 2, ini juga 1 ya. Mari kita ambil perbandingan sisinya. 4 per X sama dengan 2 per 3 ya, karena ini 2 terus nanti ini ke bawah ya, gitu ya. Jadi 2 per 3. Nah, langsung kita kali silang, jadi ketemu X-nya sama dengan 6 cm. Nah, berarti yang X ini 6 cm. Nah, ini kan udah 7 ya, jadi jarak AB sama dengan 7 di plus 6, jadi 13 cm. Nah, seperti itu ya. Oke, soal selanjutnya, sebuah foto diletakkan pada sehelai karton yang berukuran 12 cm x 20 cm. Di sebelah atas, kiri, dan kanan foto masih ada tersisa karton selebar 3 cm. Jika foto dan karton sebangun, maka lebar karton di sebelah bawah foto yang tidak tertutup foto adalah, nah, ini jangan bingung, ini apakah horizontal, apa vertikal, jangan bingung ya. Kamu lihat dari sini, ketika ini lebih kecil dibanding lebarnya, panjangnya lebih kecil ya, jadi panjang lebih kecil dari lebar berarti ini vertikal. Ya, jadi jangan pusing lihat ukurannya aja. Kalau misalnya panjangnya lebih besar daripada lebar berarti horizontal. Nah, gitu ya. Jadi tergantung ukurannya karena ini langsung panjang kali lebar gitu ya. Jadi boleh kita gambar seperti ini ya, karena lebih lebar ke sana ya. Nah, seperti itu ya. Jadi ini panjangnya 12, lebarnya 20. Kemudian di sini 3, di sini 3, 3. Jadi yang ditanya adalah yang di bawah nanti. Nah, gitu ya. Jadi tapi kita harus tahu dulu nih panjang si X ini ya, dari sini ke sini. Yang ini ya, itu yang mau kita cari nanti X dulu ya. Jadi nah, perbandingannya adalah X per 20 sama dengan ya, kalau yang pendek ini ya, yang panjangnya ini, nah ini kan 12 ya, dari sini ke sini 12 ya, 3-nya udah ke sini, 3 juga udah di sebelah kiri kanan, berarti sisanya 12 kurang 3 kurang 3 ya, jadi 6 ya, jadi langsung perbandingannya X per 20 sama dengan 6 per 12. Nah, oke, ini kita sederhanakan. Ini 1, ini 2 ya. Tinggal dikali silang. Jadi 2X sama dengan 20. Jadi X-nya adalah 10 cm. Nah, jadi yang di dalam ini adalah 10 ya, gitu. Nah, yang ditanya adalah yang sisi paling bawah ya, si Y. Nah, dari Y kita bisa cari Y itu sama dengan, nah ini kan panjangnya 20 ya, dari ini nih, dari atas ya, 20 ya, 20. Nah, jadi tinggal kita cari 20 dikurang. Nah, panjang yang si X-nya tadi 10, terus dikurang sama yang 3 di atas ya. Nah, jadi tinggal 10 kurang 3, 7 ya. 7 cm. Nah, gitu. Jadi 20 kurang 10 kurang 3, 7 cm. Gitu ya. Nah, soal selanjutnya ini berbicara mengenai bangun ruang sisi lengkung ya. Ini APAR, alat pemadam kebakaran ya. Panjang banget teksnya. Nah, panjang APAR ini ya, ada tabung. Jadi berbentuk tabung. Yang berbentuk tabung yang harus dalam keadaan baik, tidak berkarat. Nah, jadi jika diketahui volume salah satu tabung tersebut adalah 2310, jadi diketahui berarti volumenya 2310 ya. Kemudian jari-jarinya adalah 7 cm. Nah, yang ditanya adalah luas permukaan ya. Jadi yang tanya luas permukaan. Nah, kita berangkat dari volume, berarti 2310 ya.
Kemudian volume tabung apa? VR kuadrat T ya, VR kuadrat T sama dengan 2310 ya. Kemudian V-nya kita pakai berarti 22/7 kali 7 kali 7 kali tinggi. Berarti kita nyari tinggi ya, karena nggak diketahui. Kemudian ini coret-coret 7-nya berarti jadi 154T sama dengan 2310. Jadi T sama dengan 2310 dibagi 154. Berapa jawabannya? 15 cm. Jadi tingginya 15 cm. Nah, kita lari ke luas permukaan. Jadi luas permukaan adalah VR. 2VR ya, 2VR. Terus R plus T. Nah, kemudian tinggal kamu substitusi. Per 7 kali 7, buka kurung 7 tambah 15 ya. Ini coret-coret berarti 44 kali 32. No, 22 ya, 22. Oke. Jadi jawabannya adalah 968 cm kuadrat. Nah, seperti itu ya. Jadi apa yang diketahui dalam soal, kamu berangkat dari sana, terus kita menuju kemana, gitu ya. Soal selanjutnya, tinggi suatu kerucut 48 cm dan panjang diameternya 28 cm. Nah, maka luas permukaan kerucut tersebut adalah ya, kita berangkat dari luas permukaan langsung aja ya, karena luas permukaan yang ditanya. Luas permukaan adalah VR R plus S. Ini kerucut ya, jadi V-nya ini diameternya 28, berarti jari-jarinya 14 cm. Berarti pakai 22/7. 22/7 kali 7. Oh, kali 14 ya. Terus 14 tambah. Nah, sekarang cari pelukis. Nah, cari pelukis pakai triple Pythagoras ya. Tingginya kan 48, terus jari-jarinya 14. Berarti pelukisnya adalah 50 cm ya. Pakai triple Pythagoras ya. Jadi ini 50. Ini coret-coret, ini hasilnya 2 ya. Jadi 44 kali 14 tambah 50, 64 ya. Maka hasilnya adalah 2816 ya cm kuadrat. Nah, seperti itu ya. Pokoknya cari pelukis dengan triple Pythagoras. Kemudian selanjutnya, sebuah kerucut mempunyai volume 24 jika diameter alas kerucut diperbesar 3 kali dan tingginya diperbesar 2 kali, volume kerucut yang baru adalah. Nah, berarti kita berangkat dari volume 1 per volume 2 ya. Volume 1 apa rumusnya? Sepertiga ya. VR kuadrat T per sepertiga VR kuadrat T ya. Sepertiganya sama-sama coret. Nah, kan gini berbicara tentang jari-jari, yang diketahui kan diameter ya, jadi sama aja, mau diameter mau jari-jari tetap dikuadratin ya. Jadi V1 berapa? 24 ya, 24 per V2. V2 sama dengan, ya mau jari-jari mau diameter tetap dikuadratin ya, jadi D1 kuadrat kali T1 per D2 kuadrat kali T2 ya. Jadi 24 per V2 sama dengan D1 kuadrat ya. Tetap D1 kuadrat kali T1 per D2 itu 3 kali. 3D1 dikuadratin ya. Kemudian kali T2 ya. Terus hasilnya ini kita ke sini. Jadi 24 per V2 sama dengan ya. Ini boleh sama-sama coret ya. Jadi ini kita coret T1 kuadratnya, T1-nya, T2-nya tadi 2 kali ya, 2 kali T2 ya, 2 kali ya. Jadi T1 coret dengan T1 ya. Jadi sisanya adalah 1 per, ini kan dikuadratin ya, 3 kuadratnya. Ini dikuadratin ya, jadi 3 kuadrat 9. Terus dikali tingginya 2. Nah, jadi 24 per V2 sama dengan 1 per
18. Jadi V2 sama dengan 24 kali 18. Jadi hasilnya adalah 432 cm pangkat 3. Jadi kalau volume kerucut yang baru dari diameter alas yang pertama diperbesar 3 kali, terus tingginya 2 kali, jadi seperti ini, gitu ya. Oke, soal selanjutnya. Sebuah benda padat berbentuk setengah bola dengan diameter 4,2 desimeter ya. Luas permukaan benda tersebut adalah ya benda padat ya. Jadi luas bola setengah padat. Nah, seperti yang kita tahu bahwa setengah kali 4 VR kuadrat. Nah, ditambah sama yang luas lingkarannya satu lagi. Kan ini bola padat ya. Jadi ini 2, maka jadi 2 VR kuadrat tambah VR kuadrat. Maka hasilnya adalah 3 VR kuadrat. Ya, tinggal di substitusi angka-angkanya. 3 kali V-nya 22/7 ya, kali jari-jari. Ini, jari-jarinya kan jadi 2,1 ya. Jadi 2,1 kali 2,1 ya. Jadi berapa nih hasilnya? Tinggal kamu kaliin. Nanti hasilnya 41,58 desimeter kuadrat ya, itu bola. Oke, soal selanjutnya, perhatikan gambar bandul di bawah ini. Jika garis pelukis 17, jari-jari 7, maka luas permukaan bandul adalah luas permukaan ya, berarti total. Luas permukaan total berarti luas selimut kerucut ditambah sama luas setengah bola. Ya, bola. Oke ya. Jadi, tinggal kamu pluskan saja dari rumus luas selimut kerucut apa? VRS ya. VRS. Kemudian ditambah sama setengah kali 4 VR kuadrat ya. Tinggal substitusi 22/7 kali 7 kali selimut. Pelukis ya. I'm so sorry. Garis pelukis ya. Oke, jadi garis pelukis yaitu 17 tambah ya setengah dengan 2 sama 4 ya, setengah dikali 4 sama dengan 2, jadi 2 kali 22/7 kali 7 kali 7 ya. Ini coret-coret terus coret-coret. Nah, kemudian tinggal kamu kaliin ya, 22 kali 17 374 ditambah sama 2 kali 22 berarti 44, 44 kali 7 308 ya. Tinggal kamu plus untuk mencari total dari luas permukaan ya. Jadi 682 cm kuadrat. Nah, gitu ya. Jadi kalau misalnya gabungan luas permukaan seperti yang udah kita pelajarin, hanya yang di luar aja, kulitnya doang gitu ya. Oke, next ya, ini gelas sampanye adalah bentuk piala yang dirancang khusus untuk meningkatkan konsumsi sampanye ya. Jadi di sini sampanyenya ada yang bentuknya paling umum seruling, cup, and plate ya. Peminum dapat memegang gelas tanpa mempengaruhi suhu minuman, membuatnya mudah beradaptasi dengan minum anggur berkilau lainnya dan beberapa bir. Bentuk seruling adalah gelas anggur berbentuk kerucut tinggi atau mangkuk rambling ya, yang biasanya menampung sekitar 180 sampai 300 ml cairan ya. Ini panjang ya. Kemudian jika diameter gelas berbentuk kerucut ya, jadi diameternya 18, garis pelukisnya 15, tentukan volume gelas ya. Jadi kita ke volume ya, kita nyari volume berarti 1/3 VR kuadrat T. Nah, dari sini tinggal masukkan angkanya, 1/3 kali jari-jarinya berapa? Kalau ini 18 berarti jari-jarinya adalah 9 ya. Jadi 1/3 kali, tapi ini jawabannya dalam bentuk V, berarti V-nya nggak usah kita kaliin ya. Jadi V kali 9 kali 9 ya. Terus kali tinggi, tingginya dari mana? Nah, kita nyari tinggi, berarti nyari tingginya dari yang triple Pythagoras ya, jari-jarinya kan 9.
tinggi yang ditanya. Pelukisnya tadi 15 ya. Oke, kemudian tinggal cari pakai triple Pythagoras, berarti 15 kuadrat kurang 9 kuadrat ya. Jadi 225 kurang 81, jadi akar 144, berarti 12 cm ya. Jadi tingginya kali 12. Nah, ini 3 dengan 9 hasilnya 3 ya. Jadi 3 kali 9 kali 12 hasilnya 324 V. Nah, karena minta jawabannya dalam bentuk V ya, V cm pangkat 3. Seperti itu. Oke, next soal selanjutnya ya. Sebuah tabung berjari-jari 6 cm dan berisi air setinggi 15 cm. Ke dalam tabung tersebut dimasukkan 3 bola besi yang berjari-jari 3 cm. Tinggi air dalam tabung sekarang adalah tinggi air dalam tabung sekarang ya. Seperti yang udah Miss pernah ajarkan, berarti volume yang tabung yang seluruhnya ya. Jadi itu volume tabung ditambah sama volume bola ya, bola. Nah, jadi V R kuadrat T sama dengan V R kuadrat T ditambah bolanya ada 3 ya, 3 bola besi berarti 3 kali 4/3 V R pangkat 3 ya. Jadi ini boleh coret dulu ya. Terus ini V-nya boleh kita coret juga. Maka hasilnya R kuadrat T. Jadi R-nya itu adalah 6 kali 6 kali T. Sama dengan 6 kali 6 kali tinggi dari tabung 15 ya. Ditambah 4 kali jari-jari. Jari-jarinya 3 kali 3 kali 3 gitu ya. Nah, mari kita sederhanakan lagi. 36T. 6 kali 6 kali 15, 540 ditambah sama 4 kali 27, 108 ya. Jadi T sama dengan, ini tambahin ya, jadi 648 dibagi sama 36. Jadi T sama dengan 18 cm. Jadi tinggi air dalam tabung sekarang 18 cm gitu. Ya, jadi tingginya 18 cm. Kalau ditanya ketinggian dalam tabung, beberapa kenaikannya, berarti kamu kurangkan 18 kurang 15. Nah, karena ini hanya tinggi air dalam tabung sekarang, ya kamu mendapatkan 18 cm. Nah, atau cara kedua kemarin ya, pernah kita bahas ya, cara keduanya, volume bola per luas wadah ya, luas wadahnya, luas alas ya, luas alas dari wadah. Wadahnya itu kan tabung ya, jadi wadah. Nah, oke ya, jadi 4/3 V R pangkat 3 per luas alas wadahnya. Ini kan lingkaran ya, jadi luas lingkaran, yaitu V R kuadrat ya. Jadi tinggal substitusi, bola besinya ada 3 ya, jadi 3 kali 4/3 kali 3 kali 3 kali 3 per gitu ya. Ini V-nya udah dicoret ya, terus dikali R kuadrat. R kuadratnya adalah 6 kali 6 ya gitu. Jadi 3 coret, kemudian 6 sama 3 ini hasilnya 2, 3 sama 6 hasilnya 2. Kemudian 4 ini juga habis 4 ya. Jadi sisa 3 cm. Nah, ini langsung kenaikan ya. Jadi ketika ditanya tinggi air dalam tabung sekarang, jadi tinggi air sekarang ya, awalnya kan 15, jadi 15 tambah 3 cm, jadi 18 cm. Jadi sama aja ya, mau cara pertama, kedua, it's okay. Yang penting dapat jawabannya. Oke, soal selanjutnya ya, balon terbang atau disebut balon udara. Volumenya itu sebuah balon adalah 288 V, kemudian luas permukaan bola adalah, berarti kita berangkat dari volume ya. Volume berarti 288 V. Volume bola apa? 4/3 V R pangkat 3 sama dengan 288 V gitu ya. Nah, dari sini V-nya kita coret ya, karena sama-sama punya V. Kemudian R pangkat 3 ya, R pangkat 3
cara mencarinya ya, kita langsung ke jari-jari. Jadi, R pangkat 3 sama dengan 288 kali 3 bagi 4 ya. Jadi, R pangkat 3 sama dengan 216. Jadi, R sama dengan 6 cm. Itu jari-jari. Nah, baru kita ke luas permukaan. Luas permukaan bola apa? Yaitu 4πr kuadrat ya. Jadi tinggal substitusi 4 kali, ini jawabannya dalam apa? Bentuk V ya. Jadi bentuk V ditanya ya. Jadi berarti 4V kali 6 kali 6 ya. Jadi 36 kali 4 144V. Nah, itu ini jawabannya ya. Kemudian ini penggunaan air yang berlebihan dalam kegiatan rumah tangga ya. Kemudian jika rata-rata konsumsi air tiap orang untuk keperluan mandi dan cuci setiap hari adalah 60 liter ya. Ukuran gayung yang dipakai untuk mandi umumnya berbentuk tabung ya, jadi tabung. Dengan diameter 12 berarti jari-jarinya 6 ya, 6 cm. Kemudian tingginya 13,5. Volume air dalam gayung yang terisi penuh adalah, berarti kita nyari volume tabung ya. Volume tabung. Nah, untuk rumus volume tabung adalah V R kuadrat T, ya kan? Nah, tinggal substitusi. V-nya berarti pakai 3,14 ada di soal, ya. Menggunakan V 3,14 kali jari-jari. Jari-jarinya 6 kali 6 kali 13,5 ya tingginya. Nah, tinggal kamu kalikan. Ini hasilnya 1526,04 cm pangkat 3. Nah, dia minta dalam liter ya. Ini liter ini sama dengan desimeter pangkat 3. Itu sama dengan liter ya. Jadi, kita bagi 1000. Bagi 1000 berarti 1,53 ya. Kita bulatkan aja langsung. Jadi, 1,53 desimeter pangkat 3 atau liter. Oke, selanjutnya. Di Kota Bandung akan dibangun sebuah masjid. Kubah menara masjid tersebut berbentuk setengah bola ya. Yang memiliki diameter 14 meter, berarti ini jari-jarinya jadi 7 meter ya kan. Jika kubah masjid itu dibuat dari bahan aluminium dan harga beli 1 meter kuadrat sebesar 35.000, maka harga beli aluminium seluruhnya adalah, ingat ini berbentuk setengah bola ya. Jadi kan yang dikasih aluminium itu cuman yang di luar. Berarti kita berbicara tentang luas permukaan. Jadi luas permukaan setengah bola berarti 2VR kuadrat. Nah, gitu ya setengah bola. Nah, jadi 2 kali 22/7 kali 14 kali 14 ya. Jadi ini 2. Tinggal kalikan 44 kali 2 kali 14 ya. Jadi hasilnya adalah 308. Nah, itu meter kuadrat ya, karena ini dalam meter jari-jarinya. Jadi meter kuadrat. Rupanya 1 meter kuadrat itu 35.000, jadi kita kali 35.000. Maka hasilnya adalah 10.780.000. Nah, gitu ya. Jadi yang ditanya harganya. Terus soal selanjutnya. Gumuk pasir, gundukan pasir yang bentuk bukit kecil dan dibentuk oleh alam. Sungai membawa pasir ke muara di laut. Pasir yang lembut kemudian terbawa ke tepi pantai ya. Kemudian di sini berapa bulan kemudian gundukan berbentuk kerucut ya. Jadi kita bicara tentang kerucut memiliki volume 96pi. 96pi. Kemudian jika diameter kerucut 12 berarti jari-jarinya 6 ya, 6 cm. Maka tinggi kerucut adalah, nah, kita berangkat dari volume. Volume kerucut adalah sepertiga VR kuadrat T, ya kan? Nah, kemudian kita dari sini silakan mencari tingginya, ya kan? Cari tinggi kita, oke? Ini 96V, kemudian ini sepertiga V, kali jari-jari, jari-jarinya tadi 6 kali tinggi ya. Ini V-nya kita coret. Kemudian 3 dengan 6 hasilnya 2 ya. Jadi
tinggal disederhanakan. Dari sini berarti 96, terus 2 kali 6 ya, jadi 12 V T ya, 12 T. Kemudian T-nya sama dengan 96 bagi 12. Hasilnya 8 cm. Ya, jadi tingginya 8 cm. Soal selanjutnya, sebuah tempat air berbentuk tabung berjari-jari 56 cm. Dan tingginya 1 meter. Diisi air dengan menggunakan wadah berbentuk kerucut. Jari-jari dan tinggi kerucut itu masing-masing 14 cm dan 50 cm. Banyaknya wadah kerucut yang diperlukan agar tempat air tersebut penuh adalah. Nah, jadi ini tabung ya. Kemudian ada bentuk wadah yang kerucut. Jadi volume tabung per volume kerucut. Ya, jadi volume tabung V R kuadrat T per sepertiga V R kuadrat T. Nah, jadi V-nya sama-sama coret, kemudian jari-jari dari tabung 56 ya, jadi 56 kali 56 kali tingginya 1 meter, berarti 100 cm per ya, sepertiga kali jari-jari dari kerucut 14 kali 14 kali 50 ya. Oke, mari kita sederhanakan. 56 ke 14 4 sama 56 ke 14 4, kemudian 100 ke 52 ya. Jadi 16 kali 2, 32 dibagi sepertiga ya. Jadi hasilnya sama dengan 96 wadah ya. Jadi ada 96 buah. Oke, kemudian ini adalah volume gabungan ya. Volume gabungan dari paku bumi ya. Jadi volume tabung ya ditambah sama volume kerucut ya kan. Nah, jadi sama dengan V R kuadrat T tambah sepertiga V R kuadrat T ya. Ini kan katanya dalam V liter ya. Jadi V-nya kita coret saja. Nah, tinggal dimasukkan angka-angkanya. Nah, dari sini jari-jari berarti ini kan diameter ya 60, berarti jari-jarinya 30. Jadi 30 kali 30 kali tinggi. Nah, sekarang tinggi tabung. Kan ini 1500 ya, tinggi tabung, tinggi semuanya. Dikurang sama tinggi tabung, tinggi kerucut. Jadi dikurangin 30 karena ini 30 ya. Jadi hasilnya adalah 1470 ya. Jadi 1470 ditambah sepertiga kali 30 kali 30 kali tinggi daripada kerucut, yaitu 30. Nah, ini ya. Jadi bedain tinggi kerucut mana, tinggi tabung mana. Jadi 3 sama 30, 10 ya. Jadi sama dengan 30 kali 30 kali 1470 adalah 1323.000 ya. Jadi 1.323.000 plus ini 10 kali 30 kali 30 ya, berarti 9.000. Nah, tinggal dijumlahin, maka hasilnya 1.332.000 ya. Nah, ini masih dalam sentimeter pangkat 3. Kita ubah ke liter. Nah, dikali liter berarti dibagi 1000 ya. Jadi dibagi 1000 jadi 1332 liter. Jadi inilah jawabannya. Ya, jadi diperhatikan tinggi kerucut mana, tinggi tabung mana ya. Soalnya ini 1500-nya itu ya tinggi keseluruhan. Lihat tanda panah yang warna merah ya, sampai mana batasnya. Oke, seperti itu. Good luck untuk PTS kamu. Dipelajarin lagi, semakin banyak kamu berlatih, kamu akan semakin bisa. Oke, tetap semangat ya.